Selamat pagi anak-anak didik semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya kalau semuanya baik dan siap belajar ya hari ini. Ya. Sebentar, komen dulu. Ibu PPT-nya kurang lengkap. Ya, bentar ya, kita setting dulu ya. Coba Ibu matikan lampunya. Sudah? Sudah Ibu baik? Oke. Oke anak-anak didik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nantinya proses pembelajaran kita dimudahkan dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, ketua kelas, boleh Ibu kita tolong dipimpin dulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini ada yang tidak berhadir? Hadir semua? Ada Ibu Maya. Kenapa dengan Maya? Kita doakan ya, semoga Maya diberikan kesembuhan dan minggu depan bisa bergabung untuk belajar lagi ya. Amin. Oke, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita membahas topik yang sangat amat menarik ya, tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum ini di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai ruang lingkup biologi. Nah, salah satu bagian dari ruang lingkup biologi adalah struktur organisasi kehidupan. Ada yang tahu apa aja struktur organisasi kehidupan? Masih ingat? Tolong Ibu. ya. Komponen biotik sama biotik. Struktur organisasi kehidupan. Sel. Dimulai dari sel, iya. Sel. Terus kemudian apa lagi? Jaringan. Terus organ. Jangan malu-malu. Jawab terus. Apa lagi? Kan ibu gak curi kalau kamu salah. Oke. Kemudian ada sistem organ sampai organisme ya. Oke, organisme ini sangat beraneka ragam ya. Contohnya ini anak-anak bisa lihat di gambar slide itu, walaupun agak mungkin kurang terlihat, tapi masih bisa lah ya. Oke, di sini ada bentuk puzzle. Nah, puzzle ini terdiri dari banyak sekali makhluk hidup ya. Di sini ada yang nampak, ada harimau, terus ada burung, ada laba-laba, dan juga ada burung yang cantik. Nah, anak-anak ibu sekalian, bumi kita itu ibaratnya seperti puzzle inilah. Ada banyak sekali makhluk hidup dan spesies yang mendiami bumi kita, dan kita nggak bisa kan, misal di bumi ini cuma ada kita sendiri manusia, nggak bisa kan? Gimana kita bertahan hidup? Gimana kita makan apa gitu kan? Oke. Jadi dan anak-anak ibu mungkin sudah tahu juga, negara tempat tinggal kita sekarang, negara Indonesia ini merupakan negara mega biodiversitas. Pernah dengar nggak? Nah, negara mega biodiversitas itu adalah negara yang punya keanekaragaman yang sangat tinggi ya. Bahkan kita itu menempati urutan kedua setelah Brazil. Luar biasa bukan? Nah, oleh karena itulah kenapa penting untuk kita mempelajari materi ini, materi keanekaragaman hayati. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran nanti semoga anak-anak bisa tahu apa sih itu keanekaragaman hayati. Kemudian kalian bisa membedakan tingkatan dari keanekaragaman hayati
Dan yang terakhir itu kalian bisa memberikan contoh-contoh dari keanekaragaman hayati ini. Oke, anak-anak. Nah, yang pertama di sini ada sebuah ayat Al-Quran yang menjadi rujukan mengenai keanekaragaman hayati. Boleh Ibu minta tolong Cindy mungkin untuk membacakan doanya. Dan dialah menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak berupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikan haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makasih Cindy ya. Nah, anak-anak sekalian, ayat ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141. Nah, dari ayat ini kita tahu ya bagaimana luar biasa sekali ya anugerah yang Allah berikan. Diciptakan tumbuhan yang beraneka ragam, bahkan mungkin ada tumbuhan, ada buah yang bentuknya itu sama, tapi pas kita makan rasanya beda. Masya Allah sekalian, makanya untuk itu kita manusia ini kalau sudah diberikan anugerah yang sebegitu besar, gunakan sebaik-baiknya dan jangan menjadi orang yang berlebihan. Oke, kemudian ada dari anak-anak ibu yang pernah menonton dua film ini? Pernah. Ada yang tidak pernah? Pernah ya, pernah semua ya. Oke, di sini ada si Nemo. Kemudian satu lagi ada si ada Lion King. Ini siapa namanya? Simba ya. Udah mungkin memorinya udah agak sedikit pudar ya kalau udah lama. Oke, jadi sebenarnya ini sebentar ya, sedikit masalah. Oke, baik. Jadi ini laptop ibu agak sedikit macet, jadi mohon maaf ya, agak sedikit terganggu dari. Oke, udah. Jadi dari dua film ini, anak-anak ibu bisa melihat ya, dia ada perbedaan. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari kedua film ini apa aja? Oke, Dinda, silakan. Tempat hidupnya berbeda Bu, satu di laut, satu lagi di darat. Iya, betul sekali ya. Kedua film ini punya tempat hidup yang berbeda, satu di laut dan satu di darat. Oke, kita bahas selanjutnya ya. Ini dua film ini sama-sama pamer keanekaragaman sebenarnya ya. Kalau dari Nemo sama Nemo kita diajak keliling terumbu karang ya, lihat terumbu karang yang indah-indah. Kemudian sama Simba kita diajak berlari-larian di padang sabana yang luas ya. Ya, ini dua-duanya punya ekosistem yang berbeda. Oke, kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai apa sih itu keanekaragaman hayati. Nah, Ibu minta tolong Nazira mungkin untuk membacakan. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari berbagai ekosistem seperti darat, laut, dan wilayah lainnya. Menurut survei 1996, keanekaragaman hayati mencakup keunikan spesies dan genetik sesuai habitatnya. Contohnya seperti komodo yang hidup di NTT, panda di Tiongkok, dan koala di Australia. Oke, terima kasih ya Nazira. Nah, di sini ada istilah keanekaragaman hayati. Nah, poin utama dari keanekaragaman hayati ini adalah variasi ya. Adanya variasi, adanya perbedaan ya. Seperti yang sudah dibacakan tadi oleh Nazira, ini misal si Repanda. Repanda ini ada di Indonesia? Tidak. Kemudian
pembagian dari keanekaragaman hayati ini. Ada berapa sih tingkatan dari keanekaragaman hayati? Nah, di sini anak-anak ibu sekalian bisa lihat ya, tingkatan keanekaragaman hayati itu secara garis besar dibagi oleh para ahli menjadi 3 macam. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen atau genetik. Ada yang tahu gen itu apa? Darah? Pewarisan sifat. Iya, unit pewarisan sifat. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman hayati yang terjadi di satu spesies yang sama. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga ada ekosistem. Coba kita kulik satu-satu ya. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Ini merujuk pada variasi gen dalam satu spesies yang menyebabkan perbedaan sifat, ukuran, warna, dan bentuk. Penyebab dari keanekaragaman hayati ini yang pertama adalah warisan gen dari induknya, kemudian dari lingkungan hidupnya, dan juga yang ketiga itu adalah karena faktor domestikasi atau hibridisasi. Kau ingat ya? Contoh di sini, ibu bisa lihat ya, ada banyak sekali jenis-jenis mangga di sini. Ada mangga gadung, mangga gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan juga mangga madu. Semuanya ini berasal dari satu spesies yang sama, yaitu spesies mangga. Tapi dia punya perbedaan baik dari segi rasa dan juga ukuran. Jadi udah tahu ya apa itu keanekaragaman genetik. Berikutnya kita naik satu tingkat lagi, ada keanekaragaman jenis atau spesies. Boleh dibantu Artika? Apa itu? Silakan baca. Keanekaragaman spesies adalah variasi antar jenis makhluk hidup yang hidup dalam satu habitat ataupun lingkungan tertentu. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi tubuh yang berbeda, kemudian ditemukan dalam satu ekosistem tetapi berasal dari jenis yang berbeda. Sangat simpel ya untuk membedakan antara tingkat gen dan juga jenis. Kalau di keanekaragaman tingkat jenis, dia itu spesiesnya berbeda. Oke. Misal nih, kalau ada soal kayak gini. Nah, misal disuruh kelompokkan dua spesies ini termasuk dalam tingkat keanekaragaman apa? Ya? Iya, betul. Jangan sampai terkecoh ya, karena genusnya ini sama. Nanti jangan kalian kira ini tingkat genetik. Iya, ini bagian. Ini yang untuk penamaan spesiesnya ini genus. Oke, betul. Keren. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, ini dibedakan berdasarkan habitat atau tempat hidup dari tiap spesies itu sendiri. Secara garis besar itu dia dibedakan menjadi dua. Ada ekosistem akuatik dan yang kedua adalah ekosistem terestrial. Secara singkat, ekosistem akuatik itu ekosistem yang di mana sih? Di air. Di air. Kalau terestrial? Di darat. Udah tahu ya istilahnya. Oke, kita lihat yang pertama adalah ekosistem perairan. Nah, dia ada dua macam. Ada ekosistem air tawar dan yang kedua adalah ekosistem air laut. Perbedaan keduanya ini apa sih? Mutia? Apa bedanya? Kalau air tawar, kalau air tawar salinitasnya itu, rendah, kalau air laut salinitasnya itu lebih tinggi. Ya. Berbeda dari kita salinitas. Walaupun cuma berbeda, sama-sama kan sama-sama air kan, tapi beda. Pas kita ini air garam, kita rasa-rasanya kayak gimana? Asin kan? Nah, kalau air tawar, ya tawar. Nah, inilah walaupun cuma beda rasanya doang, tapi makhluk hidup yang mendiami kedua jenis air ini juga berbeda, ya. Nah, makanya inilah yang disebut dengan keanekaragaman ekosistem.
dari ekosistem air laut. Nah, yang kita tahu kan laut, ya udah cuma laut aja gitu kan. Ternyata dia ada pembagiannya lagi anak-anak. Yang pertama itu ada ekosistem laut dalam, ada ekosistem Terumbu terumbu karang, karang, ekosistem estuari, Iya. ekosistem pantai pasir, Oke. ekosistem pantai batu. Ekosistem estuari itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ekosistem Estuari, mungkin yang lain kalian udah familiar ya. Apa itu laut dalam? Oh, di laut dalam itu gimana? Spesiesnya seperti apa aja? Terumbu karang juga udah biasa lihat kan, yang cantik-cantik gitu. Nah, kalau estuari ini adalah ekosistem payau. Jadi, walaupun dia di satu tempat yang sama-sama di laut, dia juga punya keanekaragaman lagi yang membedakan atas ekosistem ini. Oke, berikutnya adalah ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Yang pertama sekali kita lihat adalah ekosistem hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu adalah ekosistem yang punya ciri-ciri curah hujannya sangat tinggi ya. Dan pohon-pohon yang ada di ekosistem tropis ini, dia ukurannya juga besar-besar. Nah, ekosistem hujan tropis ini adalah ekosistem seperti yang ada di negara kita ya, di Indonesia. Oke, kemudian ada ekosistem sabana yang merupakan ekosistem padang rumput yang diselimuti oleh pepohonan. Baik, kemudian selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Nih, coba anak-anak sekalian lihat. Ini ada ekosistem padang rumput dan juga ekosistem sabana. Menurut kalian ini kan dua-duanya sama-sama padang rumput kan? Nah, apa yang membedakan dari kedua ekosistem tersebut? Ada yang tahu? Padang rumput, ekosistem padang rumput dan sabana. Oh, sabana itu dia lebih tumbuhannya itu lebih banyak jenisnya, lebih rendah. Oke. Jadi perbedaannya itu terletak pada keberadaan pohon. Ya, betul. Jadi sekarang kalian udah bisa ya membedakan mana sih yang namanya sabana, mana sih yang namanya Padang rumput. Oke, yang terakhir itu adalah ekosistem yang paling tandus. Good. Nah, ekosistem ini biasanya ada di negara apa sih? Afrika. Afrika, di daerah Timur Tengah, Alaska. Ya. Alaska itu ini lah. Oh iya, betul. Jadi ekosistem ini adalah ekosistem yang curah hujannya itu tidak teratur dan juga tidak sesubur di ekosistem Padang rumput. Oke, berikutnya ada ekosistem hutan gumul. Nah, ekosistem hutan gumul itu adalah ekosistem yang terdapat di negara empat musim. Terus ada ekosistem taiga, yaitu ekosistem yang di dalamnya itu banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang daunnya itu jarum. Dan yang terakhir ada ekosistem tundra, yaitu ekosistem yang sangat dingin. Dan terdapat di mana ekosistem ini? Antartika. Antartika ya. Dan hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini adalah hewan-hewan tertentu yang memang bisa bertahan ya di kondisi lingkungan yang sangat dingin. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini itu saja. Dari anak-anak sekalian, ada yang ingin bertanya? Atau ibu yang memberikan pertanyaan? Ibu, yang hutan hujan tropis itu di mana, Bu? Hutan hujan tropis itu adalah ekosistem yang ada di negara kita. Seperti mungkin yang sangat ini di Kalimantan. Oke. Yang lain? Ada yang lagi ingin bertanya? Tidak ada? Saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Artika Agustin, silakan, apa yang kamu pelajari hari ini? Jadi kita hari ini adalah mempelajari tentang keanekaragaman hayati, di mana
keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada keanekaragaman gen, jenis, dan juga spesies. Kemudian tadi ada yang Ibu jelaskan seperti ekosistemnya, ada yang terestrial dan juga akwatik. Nah, itu aja. Oke, terima kasih Atika, luar biasa ya. Kemudian Naila Syifa, tadi apa itu yang dimaksud dengan keanekaragaman gen? Keanekaragaman yang ada pada tingkat variasi genetika, genetik. Sebenarnya Ibu udah paham semua ya. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu selanjutnya Ibu mau kalian membuat tugas mendata mengenai keanekaragaman gen, spesies dan juga ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke, bisa ya? Kita jadi sama-sama Bu, ikut aja belajar bersama di luar. Oh boleh, boleh sangat bagus ya idenya, nanti akan Ibu informasikan lebih lanjut. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Tolong nanti pas sampai di rumah dibaca-baca terlebih dahulu ya. Iya. Nanti kita diskusikan lagi. Oke, terima kasih anak-anak Ibu sekalian untuk atas partisipasi di kelas hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak.